Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi fisika kelas 12 yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat ialah gelombang mekanik. Nah, ada pula sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Di antaranya, yang pertama, dia merupakan gelombang transversal. Yang kedua, dia merambat tanpa medium. Yang ketiga, cepat rambatnya sama dengan cepat rambat cahaya, yaitu 300 juta meter per sekon atau 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang keempat, dapat melakukan pemantulan atau refleksi. Yang kelima, dapat melakukan pembiasan atau refraksi. Yang keenam, dapat mengalami pemantulan atau difraksi. Yang ketujuh, dapat mengalami perpaduan atau interferensi. Dan yang kedelapan, dapat mengalami pengkutuban atau polaritas, dan lain sebagainya. Gelombang elektromagnetik terdiri dari berbagai macam-macam gelombang yang beda frekuensi dan panjang gelombangnya, tetapi cepat rambatnya masih sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, di mana C itu sama dengan lambda dikali F, dan lambda sama dengan C per F, di mana C itu merupakan cepat rambat gelombang dan lambda adalah panjang gelombang serta F adalah frekuensi. Frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik itu berbanding terbalik. Artinya, semakin besar frekuensinya, maka semakin kecil pula panjang gelombang elektromagnetiknya. Nah, ada macam-macam gelombang elektromagnetik. Di antaranya ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, sinar tampak atau cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio, dan lain sebagainya. Nah, urutan ini semakin ke kanan dari sinar gamma ke gelombang radio, maka akan semakin besar panjang gelombangnya. Artinya, panjang gelombang yang paling besar yaitu pada gelombang radio, serta panjang gelombang yang paling kecil ada di sinar gamma. Sedangkan semakin ke kiri, maka frekuensinya akan semakin besar. Artinya, frekuensi terbesar terletak pada sinar gamma dan frekuensi terkecil terletak pada gelombang radio. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang kecil, panjang gelombang besar atau frekuensi besar ke kecil, kita bisa menggunakan singkatan dari geruti, rada, teler. Nah, apa itu geruti, rada, teler? Di urutan pertama ada huruf G. G itu untuk sinar gamma, sedangkan R untuk sinar Röntgen atau sinar X, dan U untuk ultraviolet, sedangkan T itu untuk cahaya tampak, sedangkan I untuk inframerah, rada artinya radar, sedangkan tele artinya gelombang televisi, sedangkan yang terakhir R itu untuk gelombang radio. Baik, kita lanjut saja ke manfaat dari gelombang elektromagnetik. Apa saja? Mari kita bahas, dimulai dari sinar gamma. Sinar gamma biasanya digunakan untuk mensterilisasi alat kedokteran, mensterilisasi makanan dan minuman kaleng, membunuh sel kanker,
sebagai perunut aliran fluida, misalnya PDAM, untuk mendeteksi kebocoran. Kemudian untuk membuat varietas tanaman unggul yang tahan akan penyakit dengan produktivitas yang tinggi. Selanjutnya ada sinar ronsen atau sinar X. Biasanya digunakan untuk foto ronsen, CT scan pendeteksi keretakan atau cacat pada logam, analisis struktur bahan, memeriksa barang-barang yang ada di bandara atau di pelabuhan. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Manfaatnya yaitu biasanya sinar matahari digunakan untuk menghasilkan vitamin D, fotosintesis tumbuhan, dan lain-lain. Manfaat lainnya yaitu untuk sterilisasi produk industri, pencitraan medis, dan sebagai alat pengecek keaslian uang, serta sebagai alat berbarcode, lampu LED, serta biasanya digunakan sebagai laser. Nah, selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak manfaatnya adalah gelombang elektronik yang dilihat oleh manusia yang berupa cahaya. Misalnya, kita melihat warna merah atau warna biru dan lain sebagainya. Itu terjadi karena adanya pantulan dari cahaya tampak ke mata kita. Selanjutnya ada sinar inframerah. Manfaatnya yaitu sebagai remote control, kemudian untuk foto satelit dan luar angkasa. Untuk terapi fisik, untuk penyembuhan cacar dan encok. Seperti yang pernah kalian lihat pada alat pijat, biasanya di alat pijat ada berupa roda-roda. Nah, di roda-roda itu ada berupa sinar. Sinar tersebut adalah sinar inframerah yang bisa menyembuhkan encok atau pegal-pegal. Kemudian biasanya sinar inframerah juga digunakan untuk mendeteksi panas, kemudian untuk mengeringkan cat yang ada di industri otomotif. Selanjutnya ada gelombang radar atau gelombang mikro. Manfaatnya yaitu sebagai alat komunikasi radar, membantu mendeteksi suatu objek, bantu pendaratan pesawat, bantu pengamatan kapal laut dan pesawat saat terbang di malam hari atau pada saat cuaca berkabut. Serta biasanya digunakan untuk oven microwave dan untuk menganalisa struktur atom dan molekul atom, serta untuk mengukur kedalaman laut. Selanjutnya, gelombang televisi. Seperti namanya, gelombang ini adalah gelombang cahaya yang terdapat pada televisi. Berarti gelombang ini digunakan untuk televisi. Dan yang terakhir ada gelombang radio. Biasanya digunakan untuk mengirim pesan kepada kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, siaran radio komersial, siaran radio amatir, dan komunikasi pesawat dan kapal, serta sebagai siaran televisi atau ultra high frequency. Nah, itu tadi merupakan manfaat dari gelombang elektromagnetik. Apakah gelombang elektromagnetik juga memiliki bahaya? Ya, pasti memiliki. Mari kita bahas bahaya dari gelombang elektromagnetik. Nah, bahaya dari gelombang elektromagnetik yaitu 1. Dapat menyebabkan kanker kulit. Yang kedua, dapat menyebabkan kanker mata. Ketiga, dapat menyebabkan rendahnya produk dagang. Yang keempat, dapat menghitamkan kulit. Dan yang kelima, dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Yang keenam, dapat merusak sel atau jaringan sel yang ada di dalam tubuh. Yang terakhir, dapat menyebabkan
kemandulan. Dari bahaya 1-5 tadi itu disebabkan karena sinar ultraviolet, sedangkan bahaya 6 dan 7 disebabkan oleh sinar gamma. Baik, sekian video saya tentang gelombang elektromagnetik. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.